Halo Sobat BMKG, curah hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim terus memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor di beberapa wilayah pada periode 7 hingga 13 Maret 2025. BMKG sendiri mencatat curah hujan ekstrim pada tanggal 12 Maret 2025 di Sumatera Barat sekitar 210,4 mm per hari. Kemudian untuk Bengkulu tercatat 153 mm per hari. Serta hujan dengan kategori sangat lebat tanggal 8 Maret 2025 di Jawa Barat tercatat 125,5 mm per hari dan untuk di Jakarta 110,0 mm per hari. Situasi ini dipicu oleh aktifnya gelombang Kelvin dan juga Rossby ekuatorial, yang mana kondisi atmosfer yang labil serta terpantaunya daerah perlambatan kecepatan angin dan juga belokan angin di beberapa wilayah, yang mana kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi hingga sepekan ke depan yang dapat meningkatkan potensi hujan signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Sobat BMKG, berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, BMKG mendeteksi adanya gangguan tropis berupa daerah pusat tekanan rendah atau low pressure area di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah yang bergerak ke arah barat laut dan membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir selatan Banten hingga Jawa Tengah. Gangguan tropis lainnya yang juga mempengaruhi dinamika atmosfer di Indonesia adalah terpantaunya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat, Daya Aceh, dan juga Laut Timur yang membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir perairan Barat Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, BMKG juga memprediksi adanya propagasi Medan Julian Oscillation atau MJO ke arah Samudra Hindia bagian timur fase 3 yang dampaknya akan lebih meluas di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. Kombinasi dari beberapa gangguan tropis tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan juga tengah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait beberapa gangguan tropis picu peningkatan potensi hujan di sejumlah wilayah. Bersama saya Eva Septiani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Ya, Sobat BMKG, sejumlah fenomena atmosfer diprediksi akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pola cuaca di Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Seperti adanya pusat tekanan rendah yang terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah yang membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Serta sirkulasi siklonik diperkirakan berada di Samudra Hindia Barat Daya Aceh, kemudian juga di Samudra Hindia Barat Daya Lampung, dan juga Laut Timur yang membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Selain itu, gelombang Rossby ekuator diperkirakan aktif di sebagian besar Sumatera, kemudian Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian utara dan juga selatan, Maluku, Maluku Utara dan juga Kepulauan Papua. Sedangkan gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diperkirakan aktif di sebagian besar Sumatera, kemudian Kalimantan, sebagian kecil Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Untuk gelombang low frekuensi yang cenderung persisten diperkirakan aktif di wilayah sebagian besar Kalimantan, kemudian sebagian besar Sulawesi hingga perairan timur Laut Papua, yang mana aktifnya beberapa gelombang ekuator tersebut berimplikasi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan di daerah yang dilaluinya. Sobat BMKG, merujuk pada kondisi atmosfer pada pekan ketiga Ramadan, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca signifikan ini dengan selalu memperbarui informasi cuaca dan memperbaiki kondisi lingkungan. Oleh karena itu, demi kelancaran dan juga keamanan ibadah di bulan suci ini, masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk keluarga akan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Sobat BMKG, prediksi cuaca selama periode 14 hingga 16 Maret 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat
yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah berikut. Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah bagian Pulau Sumatera, kemudian sebagian Pulau Jawa, Bali, sebagian besar Kalimantan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga sebagian besar Pulau Papua. Untuk hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi Utara. Sedangkan cuaca selama periode 17 hingga 20 Maret 2025, wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang yang berada di wilayah berikut. Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian besar Pulau Sumatera, kemudian sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, sebagian Pulau Kalimantan, kemudian sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku Utara, dan juga sebagian besar Pulau Papua. Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Untuk angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Dan untuk selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai dengan petir, dan juga berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan, serta siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Jangan lupa juga untuk memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web kami di www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.